Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai magnet ya. Mungkin sebelum kita mulai, kita review sejenak ya. Temuan kita minggu lalu. Eh, Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana eh, partikel yang bermuatan, yang bergerak ya, yang dia melalui suatu medan magnet, maka di situ ada gaya yang akan bekerja pada partikel itu. Di mana kita bisa eh, menggunakan kaidah tangan kanan ya untuk menentukan arah gaya magnet. Lalu di minggu lalu juga kita sudah belajar bagaimana karakteristik eh, garis medan magnet dan juga bedanya dengan medan listrik ya. Selain itu kita sudah membahas bagaimana gaya magnet yang bekerja pada kawat yang diberikan arus. Sini kita bisa melihat ya secara eh, eksperimental ya dibuktikan bahwa ketika ada kawat yang diberikan arus listrik dan situ ada medan magnet yang melalui kawat itu, maka ada gaya yang bekerja padanya. Kita bisa menentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan juga ya untuk menentukan arah gaya magnetnya. Kita juga menggunakan konvensi ya yang sama di mana untuk medan magnet kita menggunakan titik-titik gitu ya atau keluar dari halaman atau menuju kita ya untuk apa namanya konvensi ya yang kita sepakati terkait dengan arah medan magnet. Lalu juga ada tanda X ini ya atau menjauhi kita ya atau masuk ke dalam halaman ya, masuk ke dalam bidang ya. Dan di sini eh, kita juga bisa menggunakan prinsip eh, vektor ya untuk menentukan gaya magnet yang bekerja pada kawat yang bentuknya tidak seragam ya, yang melengkung seperti ini. Kemarin juga sudah kita bahas bagaimana gaya magnet yang bekerja ya pada eh, kawat loop ya atau kumparan. Ya. Eh, kita bisa lihat bahwa gaya magnetik totalnya adalah nol ya, berdasarkan eh, integral ya, yang apa namanya penjumlahan masing-masing ya gaya yang bekerja pada kawat ini ya. Lalu kita juga sudah membahas ya bagaimana pergerakan partikel yang bermuatan ya ketika diberikan suatu medan magnet ya. Jadi ada tiga kasus ya, tiga skenario ya yang bisa terjadi. Uh, Kecepatannya itu apa namanya arahnya itu tidak dibelokkan ya, atau dia melingkar seperti ini, atau dia berbentuk helix ya. Nah, dari situ karena ada perbedaan ya terkait dengan gaya yang bekerja pada kumparan loop seperti ini, maka ketika kumparan yang diberikan medan magnet bisa mengakibatkan timbulnya torsi atau apa namanya putaran ya. Yang ini yang banyak digunakan di motor listrik ya. Lalu kita juga sudah bahas aplikasi ya, aplikasi dari eh, fenomena fisika yang sudah kita bahas. Ada efek Hall ya, ada velocity selector, ada eh, spektrometer massa ya untuk mengidentifikasi unsur ya atau penyusun dari suatu materi ya, sampel ya. Lalu ada cyclotron ya, suatu instrumen yang dapat digunakan untuk mempercepat ya, partikel ya, sehingga bisa kita gunakan untuk menciptakan
atau mempelajari reaksi inti ya, dan juga eh, terkait dengan fisika kuantum. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai eh, lebih dalam ya mengenai medan magnet ya. Kalau minggu lalu kita fokusnya terkait dengan gaya magnet ya yang bekerja pada eh, partikel yang bermuatan ya. Sebelum kita bahas terkait dengan medan magnet ya, eh, saya mungkin akan menggambarkan ya, mungkin saya dulu ya, bikin slideshow dulu ya. Saya, oke sebentar ya. Oke, sekarang kita ingin eh, mengukur besarnya medan magnet. Kita tahu yang kita pelajari itu kan kawat ya, kawat berarus itu ya. Sekarang kita ingin mempelajari atau menghitung berapa besarnya medan magnet yang dihasilkan di suatu titik ya, di suatu titik ya. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat misalkan di sini ada kawat ya. Sini kawat muncul ya. Nah, di sini ada kawat ya. Kawat dia bentuknya seragam ataupun lurus ya, bisa dua-duanya ya. Nah, kita ingin mengetahui berapa sih besarnya medan magnet di suatu titik. Misalkan di titik P aksen ini atau ya ini titik P aksen ya. Kita ingin mengetahui berapa banyak atau berapa magnitudenya eh, medan magnet yang bekerja pada titik ini. Nah, tentu kita tahu bahwa kawat yang diberikan arus listrik itu kan mengandung banyak-banyak partikel bermuatan, ya. Sehingga kalau misalkan kita ingin mengetahui berapa medan magnet yang diberikan pada titik P itu yang dihasilkan oleh kawat yang diberikan arus ini. Nah, karena kawat itu mengandung banyak partikel bermuatan, maka kita bisa menggunakan pendekatan kalkulus ya, diferensial ya. Sebagaimana kalian sudah pelajari ya di semester lalu dan semester hari ini, semester ini ya, di mana kita bisa gunakan segmentasi ya diferensial ya elemen ya. Sini ada elemen kawat ya di sini yang kita namakan DS. Anggap aja dia bagian kecil ya atau elemen atau diferensial dari kawat ini. Dan kita namakan DS ya. Di DS adalah sini elemen panjang kawat ya. Nah, selain itu ada juga eh, apa namanya eh, vektor satuan. Di sini R topik ya. Nah, apa itu vektor satuan? Dia adalah vektor yang menunjukkan posisi, ya, posisi dari eh, TS tadi terhadap titik di mana kita ingin mengukur medan magnetnya. Di mana dia bisa membentuk sudut ya.
sebagaimana kita lihat di gambar ini. Dia bisa membentuk sudut theta ya, ataukah dia eh, apa namanya sejajar ya, bisa sejajar, bisa paralel, bisa bisa di bawah 90 derajat, bisa di atas 90 derajat. Itu bisa tergantung dari titik di mana kita ingin mengukur medan magnetnya. Nah, maka kalau misalkan kita ingin mengetahui besarnya medan magnet ya, pada titik P aksen, ya, di sini adalah pertanyaannya. Maka tadi saya sampaikan kita menggunakan pendekatan kalkulus ya, diferensial ya. Nah, maka yang kita lakukan adalah kita mencari formula ya atau rumus untuk menghitung diferensial medan magnetnya. Nah, ini yang kita cari dulu ya, formulanya apa. Nah, berdasarkan eksperimental, kita juga mengetahui bahwa medan magnet itu berbanding lurus terhadap arus ya. Dan dia juga berbanding lurus terhadap eh, berbanding terbalik ya dengan jarak kuadrat. Dan juga dia dipengaruhi oleh posisi ya, posisi. Sehingga eh, berdasarkan eksperimen dan juga hukum-hukum yang terkait ya, dirumuskanlah formula untuk menghitung dB atau elemen dari medan magnet, yaitu mu O dikalikan I dikalikan ds cross R topi dibagi dengan 4 pi dikalikan R kuadrat. Di mana mu O adalah eh, koefisien permeabilitas ya, yang ditempatkan sebelumnya, di mana dia bernilai 4 pi dikalikan 10 pangkat minus 7 Tesla meter per ampere. Dan di sini kita bisa lihat apa hubungan antara medan magnet dan variabel yang ada di sebelah kanan. Dia berbanding lurus dengan arus, lalu juga dia sangat berkaitan juga ya dengan potongan kawat dan sudut yang dibentuk. Selain itu, dia berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Nah, karena ds cross R topi ini adalah perkalian vektor, ya, perkalian silang, maka kita menggunakan sin theta ya, untuk biasanya ya untuk dalam perhitungan itu untuk menyelesaikan perkalian vektor ini. Jadi ds R topi sin theta. Jadi biasanya menggunakan sin theta karena perkalian silang. Nah, kalau kita sudah mengetahui dB, maka untuk mengetahui besarnya medan magnet yang dihasilkan kawat ini pada suatu titik di P aksen ataupun di P, ya, kita bisa menggunakan integral, ya, di mana kita bisa melakukan integrasi terhadap ds cross r topi dibagi dengan r square. Nah, ini adalah apa namanya formula yang bisa kita gunakan untuk menghitung medan magnet yang dihasilkan pada suatu posisi. Dan ini dikenal juga dengan hukum Biot-Savart. Karena dengan hukum ini kita bisa menghitung ya kontribusi dari medan magnet terhadap suatu titik dari kawat yang bentuknya seragam, dari kawat yang bentuknya lurus ya, atau yang bermacam-macam. Semakin bentuknya itu semakin kompleks ya, perhitungannya semakin kompleks ya, karena nanti integralnya semakin kompleks juga ini. Kalau misalkan kawatnya lurus itu ya, nah itu nanti lebih mudah. Nanti kita akan bahas secara eh, lebih lanjut ya. Oke, ini coba saya hapus. Sekarang kita akan bahas ya terkait dengan
kasus di mana kawatnya itu tipis, lurus dengan panjang terbatas, di mana kawat tersebut membawa arus konstan I dan diletakkan sepanjang sumbu X seperti yang kita lihat pada gambar ini. Nah, bagaimana kita mengukur besarnya dan arahnya medan magnet yang diakibatkan oleh kawat ini ya di posisi P, ya. Bagaimana kita apa namanya menyelesaikannya ya. Ini kita menggunakan apa namanya prinsip kalkulus tadi ya. Jadi kita definisikan dulu ya dB-nya, yaitu ini ya, mu O dikalikan I ds cross entropy dibagi 4 pi r kuadrat ya. Lalu di sini kita harus definisikan kontribusi ya, kontribusi dari ujung-ujungnya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita anggap si kawat ini ya, dia memiliki titik pusat ya di tengah, titik O di sini ya. Lalu dia memiliki jarak A ya, dari kawat ke titik P yang akan kita ukur medan magnetnya. Nah, maka di sini dia membentuk suatu sudut ya di ujung-ujungnya ya, kontribusi di ujung-ujungnya. Jadi di ujung sini ya dia membentuk suatu sudut, di ujung kanan juga dia membentuk sudut. Ya. Lalu kita sama ya gunakan prinsip yang tadi ya. Jadi kita tentukan dulu eh, kawat segmen kawatnya yang mana gitu ya di sini, misalkan di sini ya kita anggap. Lalu kita gunakan vektor satuan untuk menunjukkan posisinya ya ke arah yang akan kita tuju. Nah setelah itu baru kita coba rumuskan. Nah kalau misalkan kita selesaikan integralnya, ya, kita selesaikan integralnya, maka nanti kita akan mendapatkan formula seperti ini. Ini formula yang pertama ini adalah formula yang kita gunakan untuk mengukur medan magnet pada suatu titik yang kawatnya itu lurus ya, kawatnya lurus, eh, apa namanya, dan dia terbatas ya, artinya panjangnya itu tidak apa ya istilahnya apa ya tidak infinitif gitu ya, tidak apa namanya sangat panjang gitu ya, intinya seperti itu ya. Tapi kalau misalkan eh, panjangnya itu infinitif ya, atau sangat-sangat panjang sehingga kita bisa mengasumsikannya kawat itu seakan-akan infinity ya, tidak terbatas, jadi sangat-sangat eh, jauh gitu ya dari eh, titik yang kita ingin ukur medan magnetnya, maka kita bisa gunakan formula yang di bawahnya, yaitu mu, mu O dikalikan arus dibagi 2 VA. Nah, untuk kasus yang terbatas di sini rumusnya adalah mu O dikalikan arus ya, dikalikan sin theta 1 dikurangi sin theta 2 dibagi 4 pi A ya. Di mana A ini adalah jarak dari titik pusat ke eh, titik di mana kita ingin mengukur medan magnetnya. Nah, lalu yang harus diperhatikan juga di beberapa textbook ya, itu menggunakan formula B sama dengan mu O dikalikan I dibagi 4 pi A, tapi di sini sin theta satunya ditambah sin theta 2. Nah, kalau misalkan kita menggunakan bentuk yang sin theta minus 1 dikurangi sin theta eh, 2 ya, maka sudut yang dibentuk ini ada yang positif, ada yang negatif.
mungkin di SMA kalian masih ingat ya, kalau misalkan semacam konvensi ya. Jadi kalau misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y, kalau kita putar garis ya dari sini ke atas gitu ya, dia membentuk sudut gitu ya, dia eh, positif gitu ya, positif. Tapi kan kita bisa juga putar dari sini ke bawah, ini ya. Nah ini nilainya negatif. Jadi kalau misalkan menggunakan formula yang atas, maka kalian harus memperhitungkan positif dan negatif. Maksudnya tandanya ya, besarnya sama tapi kan tandanya beda. Tetapi kalau misalkan menggunakan formula yang kedua di sini, ya, maka ini tidak perlu digunakan mana yang positif, mana yang negatif. Jadi besar sudutnya sama. Misalkan di sini 45 derajat, nah di sini juga 45 derajat. Jadi tidak menggunakan negatif ya, tanda untuk menunjukkan eh, perbedaan perbedaan arah putar. Jadi tolong diperhatikan. Jadi ada beberapa textbook yang menggunakan sin theta 1 plus sin theta 2. Nah ini untuk sebetulnya untuk ya, kawat yang tidak terbatas itu sebetulnya rumusnya sama ya, dengan yang terbatas ya, kawat yang infinity ya. Jadi kalau eh, pada kasus yang kedua, kawat yang panjang sekali ya, jadi kita eh, seakan-akan membentuk sudut seperti ini ya. Jadi dia tidak membentuk sudut di sini ya, tidak membentuk sudut di sini, tapi dia karena saking panjangnya gitu ya di sini, maka sudutnya yang dibentuk adalah 90 ya, 90 derajat. Tapi bagian ujung kanannya juga dia membentuk sudut 90 derajat, tapi dia negatif ya, karena konvensinya beda ya. Dan kita menggunakan formula sin theta minus 1, sin theta 1 dikurangi sin theta 2 ya. Intinya seperti itu. Intinya sebetulnya rumusnya ini ya. Tapi eh, kalau untuk lebih mudah kita menggunakan kawat panjang yang infinity ya, yang panjang sekali. Kita gunakan langsung B sama dengan mu O I dibagi 2 pi A. Nah, lalu ada kasus di mana di sini ada kawat simpal berarus, kumparan yang berbentuk lingkaran yang dia ditempatkan pada suatu sumbu ya. Lalu kita ingin mengukur berapa besarnya medan magnet pada titik P di mana dia terletak ya di suatu sumbu ya di sini. Ini sumbu X ya. Nah, maka untuk kasus yang seperti ini yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mencari formula dB-nya dulu ya, atau elemen medan magnetnya. Formulanya sama, ya ini adalah hukum Biot-Savart ya, mu I dikalikan ds cross R topi dibagi 4 pi R pangkat 2. Tapi yang perlu kita cari adalah ininya ya, eh, apa namanya, kontribusi ya dari jaraknya ya di sini. Yang perlu kita apa namanya eh, cari ya formulanya. Di mana di sini jarak dari titik P ke titik yang kita ambil gitu ya. Itu adalah A pangkat 2 tambah X pangkat 2 ya. Di A ini adalah jari-jarinya ya. Untuk X ini adalah jarak dari titik pusat ke titik P. Nah, ini tinggal kita lakukan substitusi. Lalu kita apa namanya integralkan ya, integralkan dB ini ya. Lalu kita sebelum mengintegralkan kita harus cari tahu dulu ya berapa eh, medan neto yang ada di titik P ya. Di sini karena medan magnet itu juga vektor, maka dia ada kontribusi ya di sumbu X dan juga kontribusi di sumbu Y. Tapi kita tahu ya kalau misalkan ini cross ya, maka yang punya kontribusinya di sini adalah medan magnet yang eh,
sejajar ya di sini sumbu X. Sehingga kalau misalkan diintegralkan, kita bisa mendapatkan medan magnet ya, formula untuk medan magnet ya pada kasus yang seperti ini, di mana medan magnet pada sumbu X di titik P bisa kita cari dengan mu O dikalikan I dikalikan A kuadrat dibagi 2 dikalikan A kuadrat tambah X kuadrat dipangkatkan 3/2. Nah, di sini S karena ini bentuknya lingkaran seperti ini sangat mudah ya. Jadi kita tinggal menggunakan rumus keliling lingkaran ya, gitu ya. Sehingga kita bisa menggunakan apa namanya eh, mengintegralkannya lebih mudah gitu ya. Nah, ini yang formula yang kita gunakan untuk kasus seperti ini. Jadi berbeda ya kasusnya untuk kawat panjang yang terbatas. Kita bisa gunakan formula yang ini. Untuk kawat panjang yang tak terbatas atau infinity, kita bisa juga gunakan formula yang di atas, tapi lebih cepat pakai rumus ini ya, karena intinya sama. Sampai sini ada pertanyaan terkait dengan eh, hukum biosafat ya untuk mengukur ya medan magnet yang bekerja pada suatu titik. Karena ini sebetulnya melibatkan kalkulus juga ya, jadi eh, kalian mungkin coba-coba ya di rumah atau dicari ya informasi mengenai penurunan rumusnya, apa penyelesaian integralnya. Sehingga kalau misalkan kalian nanti dihadapkan oleh kasus di mana kawatnya itu bentuknya mungkin tidak eh, tidak familiar gitu ya, mungkin dia lebih kompleks gitu ya. Kalian tetap bisa juga ya mengukur misalnya medan magnet pada suatu titik. Oke, kita lanjut ya kalau tidak ada pertanyaan. Nah, berikut ini adalah ringkasan ya dari formula yang dapat kita gunakan gitu ya untuk mengukur medan magnet ya. Semua ini kita gunakan hukum biosafat ya. Jadi misalkan di sini ada bentuk kawat ya, di mana bentuk kawatnya itu lurus sehingga atau apa namanya eh, infinity ya. Kita gunakan mu O dikalikan I dibagi 2 V A atau di sini R nih. Artinya jarak ya dari titik pusat ke eh, kawatnya. Ya. Jarak dari apa namanya ke posisinya ya, posisi titiknya yang akan kita cari. Ya. Lalu untuk bentuk kawat semi tahiga ya, kita bisa gunakan formula ini. Lalu untuk kawat yang bentuknya busur seperti busur ya, setengah penuh gitu ya, busur lingkaran, kita bisa gunakan rumus mu O dikalikan I theta ya dibagi 4 pi r. Lalu untuk bentuk kawat ya pusat ya, dia eh, kita diminta untuk mencari medan magnet di pusat lingkaran penuh ya di pusat di suatu pusat tapi kawatnya lingkaran penuh ya kita bisa gunakan formula ini. B sama dengan mu O kalikan arus dibagi 2 R atau jaraknya dari kawat ke titik yang akan kita cari ya. Nanti saya akan memberikan contoh kasusnya ini. Sekarang kita bahas dulu materi yang lain. Tapi sebelum itu ada pertanyaan.
Oke, berikutnya kita bahas terkait dengan gaya magnetik di antara dua konduktor paralel ya. Jadi, sebagaimana kita pelajari ya hari ini dan minggu lalu, ketika ada kawat berarus dia, maka dia akan eh, menghasilkan medan magnet yang juga selain itu juga artinya medan magnet itu juga memberikan gaya ya. Jadi ada gaya yang dihasilkan atau gaya yang dikerahkan ya. Misalkan di sini ada kawat ya. Lalu kita jajarkan di sini kawat yang lain ya, kawat yang lain. Nah, maka kita bisa mengukur ya kontribusi gaya yang dihasilkan dari kawat yang satu terhadap kawat lainnya. Karena kita tahu ya bahwa eh, ketika ada kawat berarus, maka dia akan menghasilkan medan magnet, di mana dia juga bisa mengerahkan gaya magnet sehingga eh, ada sebetulnya gaya yang dikerahkan ya, di antara dua kawat ini. Dan begitu pula sebaliknya ya. Jadi saling memberikan eh, gaya, ya. Saling berpengaruh ya satu sama lain. Nah, di sini kita bisa menghitung berapa gaya magnet ya, yang dihasilkan ya, atau yang diakibatkan dari eh, medan magnet yang kawat yang di bawahnya gitu ya, yang diakibatkan oleh kawat ini pada kawat satu. Sehingga di sini kita bisa menghitung besarnya gaya yang diakibatkan oleh kawat yang lain tadi, yang di atasnya itu ya, atau sebaliknya. Sehingga di sini kita bisa menghitung dengan formula yang sudah kita pelajari ya minggu lalu ya. Tapi di sini F1 ya kawat gaya satu, gaya pada kawat satu adalah arus pada kawat satu dikalikan L lalu dikalikan dengan medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang kedua atau yang selain kawat itu sendiri. Nah, di mana untuk besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang kedua, karena ini kawatnya panjang ya, lurus gitu ya, maka kita bisa menggunakan formula ini ya, mu O dikalikan I dibagi 2 VA. Nah, tapi di sini arusnya adalah arus yang dihasilkan oleh kawat yang kedua. Sehingga kita bisa dapatkan formula F1 atau gaya yang pada yang terjadi atau yang dikerahkan pada kawat satu ya adalah mu O dikalikan arus yang pertama dikalikan arus yang kedua dikalikan panjang dibagi 2 VA. Mana A adalah jarak dari kawat yang satu ke kawat yang lain. Nah, kalau kita ingin menghitung besarnya gaya magnetik di antara dua kawat itu, bisa kita gunakan eh, formula ini ya. Yang intinya sebetulnya sama ya, karena kan baik kawat yang satu maupun kawat yang lainnya itu juga sama-sama mengerahkan gaya yang sama ya. Nah, dari sini dari eksperimen yang dilakukan ini didefinisikanlah besarnya 1 ampere ya. Di mana 1 ampere ini didefinisikan ketika besar gaya persatuan panjang di antara dua kawat panjang dan sejajar ini membawa arus yang identik dan dipisahkan sejauh 1 meter adalah 2 kali 10 pangkat minus 7 Newton per meter. Arus dalam setiap kawat ini didefinisikan sebagai 1 ampere. Kenapa kita gunakan definisi ampere ini? Karena kita bisa dengan jelas ya melihat bahwa eh, akibat dari kawat berarus ini dia menghasilkan medan magnet dan dia menghasilkan gaya juga kan. Sehingga kita bisa dengan secara eh, definitif ya, secara jelas gaya yang bekerja pada kawat berarus. Sehingga kita bisa gunakan sebagai definisi ampere.
Jadi sangat kerat, sangat sangat kuat sekali ya hubungan antara satu apa namanya arus dan medan dan juga gaya magnet. Sehingga kita menggunakan ampere dari percobaan ini. Nah, berikutnya saya akan diskusikan mengenai hukum ampere ya. Hukum ampere sebetulnya apa namanya eh, salah satu hukum yang mendasari juga ya terkait dengan besarnya medan magnet. Nah, jadi di sini ada suatu percobaan ya di mana ada kawat, sini ada dikelilingi oleh kompas ya, jarum kompas ya. Pada saat pertama kawatnya tidak diberikan arus listrik. Tapi setelah itu diberikan arus listrik sehingga eh, dari kawat-kawat dari kompas-kompas ini terjadi perubahan posisi ya jarum-jarumnya. Yang dimana dia arahnya itu bisa kita tunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan ya, sesuai dengan eksperimen ini. Jadi kalau arusnya ke atas, kita gunakan jempol ini untuk menunjuk arah arusnya. Lalu jari jemari yang dibelokkan itu menunjukkan arah medan magnetnya. Nah, karena arus ini ya dia kan membentuk semacam loop gitu ya, lingkaran-lingkaran garis medan magnet itu ya. Nah, dari sini di di apa namanya dirumuskan eh, suatu hukum ya, di mana integral garis dari B dot ds ya, di sepanjang lintasan loop yang tertutup ini ya akan sama dengan mu O dikalikan I, di mana I adalah total arus konstan yang melewati sembarang permukaan yang dibatasi oleh lintasan tertutup. Sehingga secara matematik kita bisa tuliskan seperti ini ya. Integral garis maksudnya di sini adalah integral yang melalui lintasan tertutup ya. Nah, ini adalah hukum ampere. Jadi kita bisa menggunakan hukum ampere juga untuk menghitung medan magnet ya. Sama-sama juga. Tetapi kalau kita ingin menggunakan hukum ampere ini pada suatu kasus, kebanyakan kasus mungkin ya, ini sulit kita dapatkan ya. Kenapa? Karena kita lihat ini ada apa namanya integral ya B dikalikan ds. Jadi sangat tergantung dari eh, bentuk kawatnya juga ya. Lalu di sini juga harus disamakan dengan mu O dikalikan I ya. Maka kita harus cari tahu juga nanti arusnya seperti apa ya. Jadi kalau dibandingkan dengan hukum biosafat ya di sini eh, biosafat sebetulnya dalam beberapa kasus itu lebih mudah kita gunakan. Tapi beberapa kasus juga sulit ya. Contohnya pada kasus yang kawatnya itu bentuknya seperti ini lingkaran ya. Nah, maka kalau bentuknya lingkaran seperti itu lebih mudah kita gunakan hukum ampere ya. Karena perhitungannya jauh lebih mudah. Nah, di sini adalah kasus di mana medan magnet diciptakan dari kawat berarus panjang, tapi di sini eh, kita diminta untuk mencari medan magnet yang bekerja di dalam kawat dan di luar kawat gitu ya. Ini kita ilustrasikan sebagai kawat ya, yang dia bentuknya semacam silinder gitu ya, tapi panjang gitu ya. Lalu kita ingin eh, mencari misalkan berapa medan magnet yang ada di dalam ya di dalam kawat ini atau yang di luarnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan hukum ampere ya, di mana
integral ya lintasan B dot ds sama dengan B-nya ini bisa kita keluarkan ya karena di sini medan magnetnya eh, seragam ya. Tapi ada juga yang tidak seragam yang itu mungkin lebih sulit ya. Tapi untuk hal ini eh, kita bisa keluarkan karena dia konstan. Lalu yang kita perlu integralkan adalah ds-nya. ds-nya adalah eh, karena hukum ampere ini menggunakan lintasan yang loop ya, apa namanya semacam lintasan tertutup gitu ya. Bentuknya kebetulan di sini adalah lingkaran. Maka karena kita tahu keliling lingkaran, maka kita menggunakan 2VR, di mana R di sini adalah jari-jari lingkaran yang dibentuk oleh lintasan amperian hukum ampere ini. Lalu dia akan setara dengan mu O dikalikan I. Lalu kita selesaikan ya. Karena eh, mudah ya, karena bentuk lintasannya lingkaran ya, jadi mudah ya. Jadi kita bisa menyelesaikan integralnya dengan mudah. Jadi eh, medan magnet itu kita dapatkan dari mu O dikalikan I dibagi 2VR. Di mana di sini eh, R kecil itu lebih besar dibandingkan dengan R besar ya. R kecil di sini adalah jarak dari titik pusat kawat menuju lintasan di luarnya, di luar kawat. Kalau kita ingin mencari medan magnet di luar lintasan di luar apa namanya eh, kawat, kita gunakan formula ini. Nah, tetapi kalau misalkan kita ingin mencari yang di dalam, maka kita harus tahu dulu perbandingan arusnya ya, arus yang ada di dalam sini dibandingkan dengan yang di luar, sehingga kita harus membandingkan arus yang ada pada lingkaran yang eh, kedua ya dan juga lingkaran yang pertama di sini. Jadi kita harus bandingkan. Untuk arus yang kedua ya ini kita gunakan ini kayak kebalik ya. Ini yang pertama nih kayaknya. Oke, jadi intinya kita bandingkan yang di luar yang pertama ya di luar ini dengan yang di dalam. Karena arus yang ada di dalam tentu saja berbeda ya dengan yang ada di luar gitu ya. Sehingga kita harus perbandingkan. Dan juga yang di dalam kan relatif lebih kuat ya, dibandingkan dengan yang di dalam karena medan magnet itu sebanding dengan arus dan juga sebanding juga dengan jarak kuadratnya ya tadi ya. Sehingga kita harus perbandingkan ya. Nah, di sini karena kita ingin mencari yang di dalam ya, maka kita harus tahu dulu kontribusi dari yang arus yang di dalam dengan yang di luar. Sehingga kita bandingkan sini satu dibandingkan dengan I2 ya. Sehingga kita bisa menyelesaikan ya hukum ampere ini dengan mensubstitusi ya arus yang ada di circle yang kedua, yang lingkaran yang kecil ini, itu adalah setara dengan arus yang di luar dikalikan R pangkat 2 dibagi R kapital pangkat 2. Nah, di sini dan didapatkan formula ya, yaitu mu O dikalikan I dibagi 2V R kapital kuadrat dikalikan R kecil. Ini untuk kasus di mana kita ingin mengetahui medan magnet yang lebih kecil ya jadinya dibandingkan dengan lintasan yang di luar ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengetahui ya, apa namanya eh, eh, kasusnya berbeda-beda ya, jadi tergantung dari eh, jari-jari yang di dalam ya, dan juga yang di luar. Jadi ada dua kasus ya untuk kawat ini. Kalau kita ingin menggunakan hukum ampere.
Lalu dengan hukum ampere juga kita bisa menggunakannya untuk mengukur medan magnet yang diciptakan oleh toroida ya. Toroida bentuknya seperti ini, dia semacam kumparan gitu ya, dililit banyak gitu ya. Tapi dia bentuknya lingkaran donat seperti ini ya, di mana toroida ini sering digunakan ya untuk perangkat elektronik, ya. Mana perangkat ini terdiri atas kawat konduktor ya, yang dikelilingi oleh kawat-kawat ya, ya, yang mengelilingi cincin ya, yang terbuat dari bahan non konduktor. Nah, untuk sebuah toroida ini dengan jumlah lilitan N yang susun rapat, kita bisa menghitung ya medan magnet di daerah yang ditempati oleh torus pada jarak R dari pusat. Jadi kita ingin mencari, ya di sini ada titik pusatnya, lalu kita ingin mencari di titik torusnya ini ya, di apa namanya di tengah-tengah dari lintasannya ini, apa, lintasan toroidanya. Nah, maka di sini bisa kita gunakan hukum ampere ya, untuk menyelesaikan atau mendapatkan formula untuk menghitung medan magnetnya. Di sini karena bentuk lintasannya juga ini lingkaran ya, maka kita bisa menggunakan formula keliling lingkaran ya untuk menyelesaikan integral ininya. Sehingga B dikalikan 2VR itu sama dengan mu O dikalikan jumlah lilitan kawat dan juga arus. Nah, ini cukup mudah ya formulanya. Lalu hukum ampere juga bisa kita gunakan untuk mengukur medan magnet yang berada di dalam solenoida ya. Solenoida kurang lebih seperti ini gambarnya ya. Jadi semacam lilitan-lilitan seperti itu ya. Semacam ini ya gambar di sini ya. Di sini kita bisa gunakan ya aturan tangan kanan juga untuk melihat ya eh, garis-garis medan magnet ya, besaran apa arahnya ya. Ini bisa kita lihat kalau misalkan dia seperti ini ya garis-garis medan magnetnya. Ini kurang begitu jelas, tapi intinya kalau misalkan solenoida kan dia di sini menjauhi kita, lalu dia keluar menuju kita gitu ya, masuk seperti itu ya. Maka tentu saja dia eh, garis magnetnya seperti ini. Nah untuk kasus seperti ini ya, di mana eh, kita ingin mencari medan magnet yang ada di dalam solenoida, maka di sini kita perlu merumuskan dulu ya, rumuskan eh, kontribusi dari DS-nya ya, bentuk-bentuk kawatnya ini. Lalu setelah kita selesaikan integralnya, didapatkan bahwa medan magnet itu setara dengan mu O dikalikan N dibagi L ya, dikalikan arus ya. Karena di sini L ini adalah jarak dari ini ya apa namanya satu kumparan gitu ya, satu kumparan ya, satu bagian kumparan lah ya seperti itu. Lalu N kapital adalah jumlah kawatnya. Jadi N per L ini satuan luas ya. Jadi ini juga bisa kita ganti dengan N kecil. Jadi sebenarnya sama ya. Jadi N kecil itu adalah dari jumlah kawat dibagi dengan panjang loop di sini. L di sini. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, berikutnya kita bahas hukum Gauss, tapi ini sebetulnya minggu depan ya, tapi nggak apa-apa. Kita
coba bahas sedikit ya. Di hukum Gauss itu berkaitan juga dengan besarnya garis-garis medan magnetik yang masuk melalui suatu area gitu ya. Jadi misalkan di sini ada luasan gitu ya, lalu dia diberikan di dalam medan magnet, kita ingin mencari, kita bisa mencari flux magnetik ya dengan mengukur ya kontribusi dari banyaknya garis-garis medan magnetik yang masuk ke dalam luasan ini. Karena dia juga bergantung pada luasan, maka flux magnetik bisa kita dapatkan dengan formula integral dari medan magnet dikalikan dA ya. Karena dia sangat berpengaruh terhadap luasan areanya. Di areanya ini maksudnya eh, daerah apa ya, imajiner mungkin ya, yang dilalui oleh garis-garis medan magnet. Jadi dia sangat bergantung, fluxnya itu bergantung pada luas ya. Karena flux itu kan sebetulnya menunjukkan kuantitas ya yang masuk ke dalam suatu ruangan. Nah ini kebetulan formulanya itu menggunakan perkalian skalar ya, dot ya. Sehingga eh, kita bisa mencari flux magnetik dengan formula yang sudah disederhanakan di sini, BA cos theta. Nah, di mana di sini berarti kalau misalkan flux magnetik itu melalui suatu bidang di mana eh, medan magnetnya itu sejajar dengan eh, bidang gitu ya, permukaan bidangnya, maka dia akan nol gitu ya. Tetapi kalau misalkan fluxnya itu eh, tegak lurus ya terhadap bidang ya seperti ini. Sini ada bidang, itu suatu daerah gitu ya. Dia dilalui ya tegak lurus terhadap garis flux medan magnetnya, maka ini maksimum ya. Nilainya maksimum flux magnetiknya. Tapi kalau misalkan sejajar dia minimum atau nol ya. Ini adalah hukum Gauss. Nah, dari hukum Gauss juga didapatkan suatu eh, persamaan matematis ya, di mana karena memang eh, flux itu kan kita ingin mencari ya, yang mana yang masuk, mana yang keluar ya. Maka karena garis-garis medan magnet itu kan dia akan tentunya sama ya, apa yang masuk ke dalam suatu bidang, lalu dia akan keluar juga ke dalam keluar dari bidang. Dia dari masuk medan magnet yang masuk ke dalam bidang ke suatu area, dia akan keluar juga kan keluar suatu bidang itu. Sehingga flux magnetik total atau flux magnetik neto yang melewati suatu permukaan yang tertutup dia akan selalu nol. Kenapa selalu nol? Karena itu tadi ya, ini kan integral ya, karena yang masuk dan yang keluar itu sama ya, sehingga integralnya nanti nol ya, karena saling menandakan. Oleh karena itu di sini apa namanya eh, untuk medan magnet ya, misalkan di sini ada medan magnet, maka flux magnetik neto yang terjadi ya pada misalkan di sini magnet batang, dia akan membentuk suatu, kalau dia melewati suatu permukaan ya, yang tertutup gitu ya, maka dia akan nol flux magnetiknya. Tetapi untuk flux medan listrik ya, flux listrik dia tidak nol ya, karena ada perbedaan ya dari garis-garis medan listrik yang dihasilkan dari muatan positif ke muatan negatif. Di sini ada perbedaan.
Nah, berkaitan dengan sifat magnetisme ya, mana ini kita di kimia sudah sedikit membahas ya, bagaimana magnet itu dihasilkan ya oleh suatu unsur gitu ya. Atau apa namanya eh, sifat magnetik itu sangat berkaitan juga dengan konfigurasi elektronik ya, suatu unsur ya. Nah, oleh karena itu untuk bahan magnetik ya, maka pastinya dia juga berkaitan dengan momen magnetik elektron. Karena sifat magnetik sangat dipengaruhi oleh elektron ini. Dan di mana momen magnetik ini berbanding lurus dengan momentum sudut orbitnya. Dan karena elektron bermuatan negatif, vektor mu dan L itu memiliki arah yang berlawanan. Di sini bisa kita lihat dari gambar ini ya. Jadi kita kalau menghubungkan vektor mu ya dan juga momentum, maka dia akan berada pada arah yang berlawanan. Dan kita bisa menghitung apa namanya arus ya, arus juga bisa kita hitung berdasarkan formula ini, di mana di sini berkaitan dengan elektron ya, eh, elektron volt ya, bagi kecepatan ini bagi dengan 2VR, karena dia membentuk lintasan orbit seperti ini ya. Elektron kan dia seakan-akan dia membentuk suatu lintasan melingkar gitu ya. Dan momentum bisa kita hitung dengan massa elektron dikalikan kecepatan dikalikan jari-jari orbit yang dibentuknya itu ya. Mu ini momen magnetik ya, itu adalah arus dikalikan luas atau juga setara dengan setengah eh, muatan ya. Ini muatan elektron dikalikan kecepatan dikalikan dengan jari-jari. Atau bisa juga kita hitung seperti ini ya. Kita rubah gunakan formula ini ya. Mu sama dengan momen magnetik ya, sama dengan muatan dibagi dua dikalikan massa elektron dikalikan momentum, momentum sudutnya. Lalu mu juga bisa kita cari dengan formula ini ya, di sini melibatkan konstanta Planck yang tereduksi ya. Jadi mu sama dengan akar 2 dikalikan eh, muatan dikalikan konstanta Planck ya, bagi dengan 2 massa elektron ya. Di sini saya tulis ya tangannya. Sini adalah momentum, ini adalah massa elektronnya, ya, V adalah kecepatan, R ini ya, jari-jari ya, yang dibentuk dari apa namanya gerakan elektron ya. Lalu ini ya adalah arus ya. T ini periode ya. Lalu mu ini adalah momen magnetik ya. Kita bisa yang kita ingin cari. Lalu yang berikutnya ini adalah konstanta ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu karena kita tadi hanya menghitung momen magnetik elektron ya, ini yang ini adalah momen magnetik elektron.
Untuk menghitung momen magnetik total suatu atom, maka kita tinggal menggunakan integral ya, atau penjumlahan vektor nih, dari momen magnetik orbital dan spin ya. Karena di sini kalau kita berbicara magnet ya, itu berkaitan dengan elektron, dia berkaitan juga dengan pergerakan elektron yang sangat yang berorbit, dan juga dia punya spin ya, yang sebagaimana kita pernah bahas ya di eh, mata kuliah kimia, mana eh, elektron bisa berputar gitu ya terhadap eh, sumbunya, jadi dia berotasi itu ya, atau namanya apa ya istilahnya? Ya kurang lebih deh seperti gasing gitu ya, intinya seperti itu ya, spin gitu ya. Nah, karena momen magnetik total itu penjumlahan ya dari momen magnetik orbital dan spinnya, kita bisa menggunakan formula ini ya, mu spin, untuk mendapatkan kontribusi dari momen magnetik spinnya, mana elektron bisa putar terhadap porosnya gitu ya. Sini muatan E ini adalah muatan ya. H konstanta H ini, H coret ini adalah konstanta Planck gitu, yang tereduksi dibagi dengan dua massa elektron. Lalu mu B ya, atau mu B ya, spin. Ini juga disebut sebagai Bohr magneton. Istilah yang disematkan ya untuk menjelaskan kontribusi momen magnetik elektron ya terhadap momen magnetik total suatu atom. Nah, berbicara terkait magnet ya, bahan atau material itu dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori ya. Di sini ada bahan diamagnetik, bahan paramagnetik, dan juga bahan ferromagnetik ya. Nah, bahan diamagnetik, diamagnetik adalah bahan yang memiliki momen magnetik lemah. Ya, artinya sifat kemagnetannya juga lemah dan berlawanan dengan medan magnet. Jadi kalau dia diberikan medan magnet, dia akan menolak gitu ya, sehingga dia seakan-akan menjauhinya gitu ya. Kalau bahan paramagnetik adalah bahan yang memiliki momen magnetik lemah, tapi dia searah dengan medan magnet, sehingga dia masih ada kontribusi gaya tariknya gitu ya, sehingga dia bisa mendekat gitu ya. Nah, pada bahan ferromagnetik, interaksi antar atom menyebabkan momen magnetik sejajar dan menciptakan magnetisasi yang kuat yang tetap ada bahkan setelah medan eksternal dihilangkan. Jadi kalau misalkan ada medan magnet yang diberikan, walaupun si medan magnet yang diberikan itu di apa namanya dihilangkan, si bahan yang tadi masih tetap memiliki ya, atau apa namanya memiliki sifat magnetnya gitu. Itu adalah ferromagnetik ya. Jadi yang istilahnya mirip dengan apa ya, enggak, istilahnya bukan magnet permanen, tapi ya kurang lebih mirip seperti itu ya. Dia lebih lebih kuat gitu ya, ferromagnetik. Tetapi bahan ferromagnetik bisa juga berubah ke paramagnetik. Ya, kayak misalkan besi gitu ya, eh, kobalt ya, nikel, ini magnetik ya, magnetit ya, Fe2O3. Dia bisa berubah menjadi paramagnetik, jadi dia kemampuan magnetismenya itu melemah kalau dia dipanaskan melebihi suhu kritikal ya. Nah, suhu kritikal ini yang dinamakan suhu Curie ya. Dalam Kelvin ya sudah ini sangat tinggi sekali ya. Jadi kalau mau menghilangkan sifat magnet, kita bisa menggunakan suhu yang sangat tinggi ya. Sini 1000 Kelvin ya, sangat tinggi untuk menghilangkan sifat magnetiknya yang berubah ke paramagnetik ya. Nah, mungkin untuk medan magnet
materinya cukup ya. Jadi kita sudah membahas ya secara singkat ya, bagaimana kita bisa mengukur medan magnet ya dengan menggunakan hukum Biot-Savart, hukum Ampere ya, eh, terkait dengan eh, yang ada dalam yang apa namanya Pak yang istilahnya itu kondisinya berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau bentuk kawatnya itu berbeda, maka formula untuk menghitung medan magnetnya juga berbeda gitu ya. Sini saya berikan ringkasannya ya, bisa juga yang selain ini ya. Jadi tergantung, tapi biasanya yang harus kalian kuasai atau kalian ketahui adalah yang ada di slide ini ya. Jadi ada kawat yang panjang, dia terbatas, dia tidak terbatas atau semita lalu busur lingkaran ya untuk kawatnya, atau pusat lingkaran penuh. Jadi lingkaran penuh tapi dia di pusat, atau seperti ini ya, ada kawat loop berarus bentuknya lingkaran seperti ini. Kita ingin tahu posisi dan kita ingin ketahui eh, medan magnet pada sumbu tertentu gitu ya. Maka kita bisa menggunakan hukum Biot-Savart. Kalau hukum Ampere bisa kita gunakan juga sebetulnya ya. Tetapi yang tadi saya sampaikan, pada beberapa kasus integralnya sulit diselesaikan, ya. Dan juga kita harus mengetahui kontribusi arusnya gitu. Apakah dia konstan, apakah dia seperti apa. Nah, itu harus eh, diketahui. Tapi hukum Ampere ini digunakan ya, akan lebih apa namanya akan lebih mudah digunakan kalau eh, apa namanya distribusi arusnya itu dia simetris ya. Simetris ini artinya besarnya medan magnet pada lingkaran amperian tadi dia itu seragam gitu. Nah, kalau misalkan nggak seperti itu, nggak simetris ya, maka akan sulit ya untuk menggunakan hukum ampere tadi. Jadi kalau misalkan dia tidak simetris, medan magnetnya eh, apa namanya tidak seragam gitu ya, distribusi arusnya atau tidak seragam, atau bentuk kawatnya mungkin dia hmm, kompleks, itu bisa kita gunakan hukum Biot-Savart nih. Cuma kelemahannya hukum Biot-Savart, kita harus mencari formula atau merumuskan dB-nya dulu, baru setelah itu kita selesaikan integralnya. Nah, kadang-kadang untuk menyelesaikan integralnya juga cukup sulit ya. Jadi eh, kita bisa menggunakan komputer ya, untuk menyelesaikannya, atau menggunakan simulasi ya untuk menyelesaikan integral yang sulit ya, atau bentuknya kompleks, kita cuma bisa mensimulasikan gitu ya, karena integralnya sangat sulit diselesaikan. Jadi kita cuma estimasi menggunakan simulasi. Ya, intinya untuk menghitung medan magnet ternyata kompleks, sebetulnya kompleks. Dan ada mata kuliahnya itu sendiri juga ya, yang tingkat kesulitannya lebih sulit ya dibandingkan fisika ini. Tapi intinya eh, di fisika listrik magnet ini kalian diharapkan bisa menguasai formula ya, hukum Biot-Savart ya, dan juga hukum Ampere, dan kondisinya harus sama persis ya. Ya, bentuk kawatnya harus panjang lurus gitu ya, dia terbatas atau enggak terbatas, bentuknya busur lingkaran. Nah, itu kalau kalau bentuknya yang ada di sini, yang ada di slide ini, kita bisa gampang ya dengan apa menyelesaikan menghitung medan magnetnya. Cuma kalau misalkan nggak nggak ada di sini, bentuk kawatnya ya beda-beda, dan tadi juga dia mungkin distribusi arusnya tidak simetris ya, medannya tidak seragam, tidak konstan, maka kita nggak bisa nih apa namanya menggunakan bukan nggak bisa sebenarnya, bisa tapi sulit, karena lebih seperti itu.
Lalu terkait dengan hukum Gauss ya, ini terkait dengan flux magnetik ya. Eh, Kadang juga ditanyakan dan juga ini bisa apa namanya salah satu topik yang harus kalian pelajari yang minggu depan kan kita bahas lebih detail ya terkait dengan hukum Maxwell dan juga Maxwell ya, Gauss dan Maxwell juga ya. Dan hukum Ampere juga ya yang akan berdalam tapi sebetulnya hanya hanya pengenalan saja ya tidak sampai menurunkan apa menyelesaikan integralnya menurunkan rumusnya dan semacamnya. Intinya untuk yang lintasannya loop seperti ini ya sangat mudah ya karena dia untuk eh, flux magnetik total ya pastinya akan selalu nol untuk lintasan yang tertutup ya. Jadi ada apa namanya disclaimernya ya harus lintasannya itu tertutup ya. Kalau enggak ya itu nggak bisa. Kait dengan sifat magnetik ya, eh, salah satu variabel yang penting dipelajari adalah momen magnetik ya, karena dia memang sangat berkontribusi ya terkait dengan sifat magnetik ya. Walaupun kita di kimia sudah bahas ya bagaimana pengaruh orbital yang kosong gitu ya, yang tidak berpasangan ya, yang mengakibatkan sifat magnetik. Cuma kalau di fisika kita lebih fokusnya ke eh, aspek-aspek intinya ya eh, fisiknya ya bukan sains tapi lebih ke fisiknya. Kita menghitung kira-kira berapa sih besar kontribusi dari momen magnetik elektron terhadap eh, momen magnetik suatu bahan itu ya suatu atom itu ya. Eh, Lalu kalian juga diharapkan bisa mengetahui ya tiga kategori magnetisme ya bahan magnetik ya magnetik, paramagnetik dan ferromagnetik. Sampai sini ada pertanyaan. Oke, saya akan tampilkan sedikit ya contoh-contoh soalnya seperti apa. Dan jangan lupa absen ya. Di lead sudah saya apa buatkan linknya termasuk juga eh, apa presensinya ya. Apa namanya bahan materinya gitu ya, bahan kuliahnya. Selain itu juga nanti saya akan mengupload tugas ya. Tugasnya nggak banyak, mungkin cuma satu dua soal aja. Sebetulnya soalnya cukup sulit ya, cuma mudah-mudahan kalian nggak pakai bantuan dulu ya. Tapi kalau misalkan sudah mentok baru boleh, silahkan. Ini intinya untuk melatih pemahaman kalian ya terkait dengan kubiosafat ya. Terutama kalau misalkan vektor pemahaman vektor kalian belum terlalu kuat, ya bisa juga ya digunakan untuk melatih ya, pemahaman kalian. Karena yang agak rumit, yang rumit di fisika itu kita nggak cuma membicarakan magnitudo ya besaran, tapi arah dan arahnya ini kadang agak sulit juga nih untuk di apa namanya dibayangkan itu ya. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum saya memberikan contoh soalnya ya? Kira-kira seperti apa? Kalau tidak ada, saya coba berikan contoh ya. Ini sekarang kita coba membahas ya terkait dengan hukum filsafat, di mana di sini ada bentuk kawat ya seperti ini ya. Ini kawat, lalu dia bentuknya busur lingkaran ya, semi lingkaran ya, setengah lingkaran. Lalu ini kawatnya ada yang bentuknya seperti ini ya. Ini adalah kurang lebih kawatnya. Gambarnya mungkin kurang bagus ya.
kurang lebih seperti ini ya. Nah, kawat ini bisa kita apa namanya? Kita bisa tinjau ya, hmm, menjadi tiga segmen ya. Segmen yang pertama, segmen yang kedua, segmen yang ketiga. Nah, di sini arus itu mengalir ya dari sini. Ini iya, arus ya. Sini ya. Jadi si kawat ini kan bentuknya agak kompleks ya. Jadi tapi bisa kita pandang sebagai satu kawat lurus ya di sini, satu kawat lurus di sebelah kanannya. Lalu di tengahnya ada setengah lingkaran ya, busur ya. Dia kita anggap dia memiliki jari-jari ya. Sini ya. Ini dia memiliki jari-jari R kapitalnya. Yang ditanyakan adalah berapa besarnya medan magnet ya yang diproduksi ya atau dihasilkan di titik C sini ya. Jadi kita apa namanya ingin mencari besarnya medan magnet di titik C. Kita tahu bahwa ketika ada kawat berarus seperti ini, maka ada kemungkinan ya di titik C ini kita ingin tahu besarnya medan magnetnya. Nah, maka di sini karena medan magnet juga itu sangat bergantung kepada arah sudut yang dibentuk ya dari arusnya ini, maka perlu kita perhatikan ya. Dan di sini kita lihat ya, untuk segmen kawat yang pertama, yang ini ya, yang pertama, kalau kita tarik garis ke sini ya, ke titik C, ya, maka dia akan membentuk sudut yang sejajar ya, yang sejajar ya, dengan arah arusnya ya. Nah, maka karena kita tahu bahwa DB itu sama dengan O I TS sin theta ya 4 pi r ya. Nah, maka di sini theta yang dibentuk adalah 0 derajat ya. Sehingga sin 0 adalah 0, maka kontribusi dari eh, segmen kawat satu ini terhadap titik C adalah 0. Nah, berarti kalau misalkan begitu, segmen kawat 2 juga akan menghasilkan dB yang sama ya, yaitu 0. Nah, itu baru dua segmen ya. Berikutnya adalah segmen yang ketiga. Dia bentuknya setengah lingkaran ya, seperti busur ya. Maka di sini kita bisa lihat ya bahwa ketika arus itu mengalir ya, sini dari arah kiri ke kanan gitu ya, maka di sini karena dia tidak sejajar gitu ya, atau atau paralel ya dengan titik C yang akan kita apa namanya
ingin tahu ya besaran medan magnetnya, maka kita pastinya ini memiliki kontribusi ya. Nah, untuk kasus yang seperti ini ya bisa kita gunakan rumus yang ini ya. Busur lingkaran ya, yaitu mu O dikalikan I dikalikan theta ya dibagi 4 pi n. Kita gunakan rumus yang ini ya. Nah, lalu yang harus kita cari adalah sudut theta ini ya. Nah, theta ini adalah sudut utama ya dari busur lingkaran, di mana diketahui dia itu sudutnya 90 derajat ya. Atau dalam kasus ini sudutnya adalah pi per 2 radian. Ini dalam soal ya. Maka di sini kita bisa selesaikan di sini ya. Yaitu O di pi per 2 ya bagi 4 pi ya. Atau sama dengan mu O dikalikan I dibagi 8 R. Nah, ini adalah kontribusi yang diberikan oleh apa namanya kawat yang bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya lumayan kompleks ya. Tapi dari yang kompleks ini bisa kita pecah-pecah gitu ya. Sini kawat yang satu, kawat yang kedua, kawat yang ketiga. Intinya eh, kita harus dengan cermat ya melihat apakah kawat ini membentuk sudut ya dengan vektor satuannya ya entropinya. Karena kan sini kita anggap eh, kawatnya ini kan sebagai ini ya apa namanya eh, pos entropi itu vektor satuan yang menunjuk ke arah di mana kita ingin mengukur medan magnet ya. Nah, kalau di sini kan dia begini ya, arusnya ke sana gitu ya, tapi entropinya ke sini ya. Artinya dia punya kontribusi seperti itu ya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi arah yang ditunjuk oleh kawat atau arus di sini dengan arah yang ditunjuk atau yang merupakan refleksi dari vektor satuan entropi atau yang dia menunjukkan posisi dari yang kita ingin ukur ya. Nah, ini adalah kasus yang pertama. Jadi harus kalian cermati di sini ya. Apakah ada pertanyaan terkait dengan soal yang pertama ya, contoh soal yang pertama ya? Nah, tidak ada, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Ini silahkan dicatat atau difoto ya. Di slide ini nggak ada ya. Saya coba hapus. Oke, sekarang kasus yang kedua ya. Di sini ada kawat ya bentuknya kayak gini. Ini kawat yang lurus, lalu di tengahnya ada kawat
eh, lingkaran ya. Tapi ini gambarnya nggak ini ya, nggak sempurna ya. Lalu ada kawat lurusnya. Sini mengalir arus ya, gitu ya. Nah, kita diminta untuk mencari medan magnet di titik C. Sini mungkin saya hapus dulu ya. Di titik C ini ya. Eh, ini adalah pertanyaannya ya. Oke, dalam kasus ini apa yang harus kalian lakukan? Jadi kalian harus lihat eh, kontribusi dari kawat yang ada di tengah ya. Kita lihat di sini karena kawatnya berbentuk lingkaran ya di tengah dan dia mengarah ke kanan, maka kita bisa melihat dengan menggunakan kaidah tangan kanan ya. Kita gunakan jempol kita ya untuk menunjuk arah arus ya atau arah kawat ke sana ke kanan ya. Lalu kita gunakan jemari kita untuk membelokkan ya, sehingga dia akan mengarah di menjauhi kita ya. Ini ya, gitu ya, gitu ya. Dia akan menjauhi kita gitu ya. Atau ini ya. Lalu di sisi lain, di bagian kawat yang bawah, kita bisa juga gunakan ke tangan kanan yang sama ya, arusnya ke kanan, gitu ya. Lalu kita gerakan ya, gerakan jemari kita ya. Maka dia akan seperti ini ya. Dia akan menjauhi kita, mendekati kita ya. Oke. Jadi kita bisa lihat ya dengan menggunakan kaidah tangan kanan, lalu kita lihat bentuk geometri dari kawat yang berkontribusi terhadap medan magnet, maka kita bisa dengan mudah ya menjustifikasi bahwa di posisi C yaitu di tengah-tengahnya, maka medan magnetnya akan nol ya. Karena apa? Saling meniadakan ya. Yang satu dia apa namanya masuk ya ke bidang ya atau menjauh kita, yang satu dia mendekati kita ya. Sehingga dia akan saling meniadakan. Jadi kita tidak perlu menghitung menggunakan eh, apa ya rumus-rumus yang tadi ya untuk mencari tahu ya posisi C. Jadi jawabannya nol ya. Oke, sekarang satu soal terakhir ya. Ini saya hapus dulu. Saya hapus. Ada kawat bentuknya kayak gini ya. Ini melengkung ya. Oke, di sini ada titik A.
Dia memiliki eh, jari-jari R sini ya. Lalu ini ada titik B. Arah arusnya ke sana kanan. Di sini ada semacam apa ya, bentuk kawat seperti ini ya, kayak apa ya istilahnya di sini kayak eh, ya semacam kurang lebih kayak gini ya bentuknya. Di mana arusnya itu di sini misalkan 10 ampere ya. Lalu jarak dari titik sini ya, dari titik A ke titik R itu adalah 5 mm. Nah, di titik B ya, kita bisa anggap di titik B ini ya, ini sebetulnya kawatnya agak panjang gitu ya, agak panjang. Jadi kita bisa anggap di titik B ini adalah posisi di mana eh, kawatnya lurus tapi dia tak terbatas. Posisi B. Kita bisa anggap seperti itu. B ya, di posisi B ya. Itu. Asumsi kasusnya adalah kawat Taiga. Nah, kita ingin mencari besarnya medan magnet di titik A dan juga besarnya medan magnet di titik B. Ini yang akan kita cari ya. Nah, untuk yang A, kasus yang A, sini, untuk kasus yang A, kita bisa lihat, nah ini bentuknya setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran, maka kita bisa menggunakan formula yang ini ya. eh, untuk yang ini kita bisa hitung formula yang A ya, sama dengan mu O dikalikan I ya, dikalikan theta ya, di 4 pi R. Nah, lalu eh, di posisi A juga dipengaruhi oleh kawat yang panjang ini ya. Yang panjang ini, baik itu di atas ataupun di bawah. Sehingga kita harus menambahkan. Nah, tadi kita bisa cari rumus yang kawat yang panjang dengan formula yang ini ya. Yang ini ya, semi tahingga ya. Mu O dikalikan I dibagi 4 pi R. Kita gunakan yang ini ya. Semi tahingga ya, bentuk kawatnya semi tahingga. Jadi dia seakan-akan terbatas ya. Semi tahingga ya. Sini kita gunakan mu O I.
Ini dikalikan 2 ya. Jadi yang pertama ini busur lingkaran ya. Yang kedua ini kawat panjang semi tahingga. Karena yang satu kan terbatas, yang satu tahingga ya di ujung kanan. Sehingga di sini eh, kita bisa menggunakan apa namanya di titik A ini kontribusi kawat panjang semi tahingga. Ini dikalikan 2 ya karena ada kontribusi dari yang kawat yang di atas dan di kawat yang di bawah. Nah, selanjutnya yang perlu kita cek adalah di sini karena jari-jarinya itu sama ya. Jari-jarinya itu sama 5 milimeter ya, berarti kita konversi dulu ya ke meter ya. 0,005 ya. 0,005. Lalu untuk mu itu sama ya. 4 pi ya. 4 pi kalikan 10 pangkat minus 7 Tesla ya. Itu ya. Mu ya. Lalu yang belum kita dapatkan adalah theta ya. Theta pada posisi busur lingkaran, yaitu di dekat posisi A ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa eh, kalau kasus yang seperti ini, sini dia sudut yang dibentuknya adalah 180 derajat ya. Atau di sini sudutnya adalah 180 derajat atau pi radian ya. Sehingga kita bisa masukkan ke dalam ini. Oh, dikalikan 10 ampere ya. Kalikan pi bagi 4 pi r ya. Ditambah ini ya. Semua ya. Atau ini bisa kita selesaikan ya. Disederhanakan. 10 ampere bagi, ya kurang lebih kayak gitu ya. Nah, ini tinggal kita kalkulasi ya. Ini adalah kurang lebih 1 kali 10⁻³ Tesla. Ya. Ini adalah medan magnet di posisi A ya. Lalu untuk posisi B, ini agak nih. Posisi B, eh, tadi kita asumsikan bahwa di posisi B itu kasusnya kawat tahingga ya. Sehingga untuk posisi B, kita bisa gunakan formula IO dikalikan I dibagi 2VR. Nah, di sini karena di posisi B ada kontribusi dari kawat atas ya, dan juga kawat yang bawah.
maka kita kalikan dua ya. Nah ini eh, jumlahnya terbesarnya adalah 8 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Jadi ini harusnya 10, mu, mu, mu O-nya sama juga ya, tapi di sini yang sama juga eh, jarak ya. Di sini ini juga sama R ya. Sehingga didapatkan 8 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Nah, ini kita asumsikan kawatnya itu panjang tak hingga ya. Jadi eh, dia tidak meniadakan apa ya, sudah apa ya istilahnya, kontribusinya tidak saling nol ya, tapi karena dia dianggap sebagai kawat tak hingga ya, dianggap sangat panjang ya. Dan kalau misalkan kita apa namanya eh, tentukan ya arahnya, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan ya untuk posisi di A itu bisa kita lihat dia mengarah ke menuju kita ya, atau ini ya menuju kita berarti titik ya menuju kita. Lalu untuk posisi B kita gunakan tangan kanan kita ke arah kanan, lalu kita gunakan jari jemari kita untuk dibelokkan ya. Dia juga mengarah ke kita juga. Jadi arahnya juga mengarah ke kita ya. Atau keluar ke dari bidang, keluar dari bidang. Jadi keduanya sama ya, sama. Nah ini contoh kasus ya, di mana kita bisa menggunakan bom biosafat ya untuk menyelesaikan bentuk kawat yang geometrinya itu tidak kompleks, kompleks ya. Walaupun dia cukup kompleks, bisa kita bisa tinjau ya, kita bisa sederhanakan, kita tinjau dari beberapa segmen. Mungkin sampai sini aja kali ya yang saya sampaikan. Nanti untuk lebih lanjutnya, coba kalian kerjakan tugas ya. Kalau bisa kalian selesaikan di eh, hari ini juga nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan tidak sanggup hari ini, sampai minggu depan ya, saya berikan kesempatan. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Maaf Pak, saya ingin bertanya sedikit Pak. Ya. Itu kan di BA itu kita menggunakan dua persamaan ya Pak. Yang kata Hmm. persamaan yang bawah, yang kiri itu kan busur lingkaran sama yang kanan itu kan kawat panjang semi tahingga. Hmm. Nah, kenapa kita pakai itu dua kali Pak? Jadi ada BA sama BB-nya gitu Pak. Oh, karena posisinya beda ya. Yang A kan di sini. Ini yang A ya. Ini yang A di sini. Ini yang B di sini. Tapi di posisi yang A ini, dia kan kontribusi dari yang busur lingkaran sini, ya kan? Tapi dia juga ada kontribusi di yang ini juga kan? Ini kita asumsikan dia kawat panjang semi tahingga karena dia panjang lurus, tapi yang tahingganya cuma setengahnya gitu ya, semi makanya dikatakan.
Jadi yang ujung sini kan tahingga nih. Kita anggap dia panjang banget itu. Tapi yang ujung sini kan enggak ya, enggak tahingga ya. Tapi ujung sana tahingga. Makanya kita pakai yang kawat semi tahingga ya, sini. Yang ini kan kawat yang pertama, ini kawat yang kedua. Kan di sini ada kontribusinya gitu ya. Itu bukan yang ditanyakan. Kurang lebih ya sih Pak. Karena saya bingungnya itu tadi kira saya cuman diambil di bagian lengkungnya doang Pak. Oh enggak, di sini ya, di ini ya. Kalau lengkungnya, ya lengkungnya doang bisa, tapi kalau kawatnya kita hapus gitu ya, ya itu misalkan di sini gitu ya. Nah, kayak gini, ini kawat, ini posisi A gitu. Nah, ini baru kawat lengkungnya aja gitu. Apa busur lingkarannya aja yang kita eh, berikan itu. Apa yang memberikan kontribusi medannya gitu. Tapi kan kalau ini ada kawat tambahan ya. Ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan cukup bisa dipahami ya, tapi memang agak kompleks ya karena itu ya kalau fisika ya ada vektornya gitu ya, jadi agak kompleks sih. Susah juga kalau saya jelasin di apa nggak di papan tulis itu agak susah juga gitu. Jadi nanti saya upload ya tugasnya itu cuma 2 soal doang. Cuma sebetulnya itu agak kompleks sebetulnya soalnya ya. Nggak susah banget sih, cuma ya lumayan lah gitu. Tapi kalau misalkan kalian gunakan AI ya pasti ketahuan sih jawabannya. Cuma eh, saya harapkan ya kalian coba dulu ya, coba dulu. Kalau bisa udah mentok baru ya silahkan gunakan. Ada pertanyaan sebelum kalian lanjutkan pekerjaannya. Jadi kalian boleh ya selesai jam apa? Kalau misalkan 2 soal itu bisa dikerjakan sampai jam setengah 4 silahkan ya diupload. Tapi kalau misalkan nanti lewat waktu ya nggak masalah. Saya tunggu sampai minggu depan ya. Jangan lupa absen ya. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Slide-nya sudah di ini ya, sudah di apa namanya? Sudah di upload di Leeds ya. Nah, ini ya. Kalau tidak ada silahkan absen dan selamat mengerjakan tugasnya ya dalam waktu yang kurang lebih setengah jam lagi ya. Saya coba. Oh iya, saya lupa belum upload ya. Sebentar ya, saya upload dulu ya. Mana ya? Bisa.
Oke, sudah ya. Saya upload. Silakan dikerjakan. Kalau bisa selesai jam 3:30, silakan dikumpulkan. Kalau belum, saya tunggu sampai minggu depan ya. Baik, saya tutup kuliah hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Terima kasih.